Jumpa lagi bersama saya, Suster Veronica dari Kongregasi Pasionis. Hari ini, hari Minggu, biasa yang ke-30. Hari ini kita akan bergembira bersama, dan kita akan bernyanyi bersama, kita akan bergoyang bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti juga kita akan perkenalkan tentang rumah suster, tentang biara suster, dan tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di biara. Tapi adik-adik, sebelum itu kita harus semangat dulu sebelum kita mulai acara. Yo, suster mau ajak kalian untuk terus semangat. Ya semuanya lihat suster ya. Ayo semuanya. Katanya lihat suster, ya gerakan suster. Terus semangat. Semangat. Seperti itu, adik-adik ulangi lagi ya. Terus semangat. Semangat. Ya itu adik-adik. Sekarang kita lanjut. Adik-adik sebelum kita memulai acara itu apa ya yang harus kita lakukan? Adik-adik tahu nggak apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu nggak? Coba jawab. Sebelum kita melakukan kegiatan, kita harus berdoa. Ya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, saya mengajak kalian kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai kegiatan ini. Ya, semuanya itu ya, tangannya seperti ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dan Surga, puji dan syukur kami akan kehadiran-Mu, karena Engkau telah menyertai kami untuk sepekan yang telah kami lalui. Kini hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul di sini untuk bersama bergembira dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas diri kami dari awal hingga berakhirnya kegiatan ini. Semoga kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan apa yang adik-adik dengarkan nanti dapat menambah iman mereka untuk hari-hari hidup mereka yang ke depan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, mari kita gerak dan nyanyi bersama Suster Pasionis. Ayo kita berdiri. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda-pemuda, semua diberkati Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda-pemudi, semua diberkati Tuhan. Sekarang adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9-14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini.
Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Siapakah orang Farisi dan siapakah pemungut cukai? Oke, mari kita lihat bersama. Ini adalah gambar orang Farisi dan pemungut cukai. Ini adalah orang Farisi dan ini adalah pemungut cukai. Adik-adik, orang Farisi adalah orang yang sering memimpin ibadat di rumah-rumah ibadat. Mereka selalu menganggap diri mereka saleh dan benar dan juga tahu segalanya. Dan pemungut cukai adalah mereka yang selalu mengambil pajak pada masyarakat di zaman Yesus. Apakah yang menarik dari orang Farisi dan juga pemungut cukai? Adik-adik bisa melihat dalam gambar ini bagaimana ekspresi orang Farisi dan bagaimana ekspresi pemungut cukai. Orang Farisi begitu percaya diri kepada Yesus dan menyampaikan hal-hal yang baik, bahwa ia telah menjadi orang yang baik, jauh dari dosa, dan tidak seperti orang pemungut cukai. Doa orang Farisi dan doa pemungut cukai berbeda. Dalam doa pemungut cukai, dia merasa bahwa dirinya sangat berdosa di hadapan Tuhan. Maka dari jauh ia telah berlutut dan bersembah sujud memohon kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang menjadi pelajaran bagi kita yang disampaikan Tuhan Yesus? Apakah kita harus mengikut orang Farisi ataukah kita harus mengikuti teladan dari pemungut cukai? Adik-adik, pada hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak sombong atau selalu rendah hati. Kita harus bisa mengakui kelemahan kita, dosa-dosa kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Jika kita salah, kita harus meminta maaf. Dan semoga kita jangan selalu menjadi anak yang sombong, dan kita selalu menjadi anak yang rendah hati di hadapan Tuhan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Semoga apa yang diberikan suster pada hari ini dapat diterima oleh adik-adik. Tuhan memberkati.
sampai di penghujung acara kita di hari ini. Kita tadi sudah bergembira bersama, bergoyang bersama, bernyanyi bersama. Harapan suster untuk adik-adik ke depannya nanti, semoga ada adik-adik yang tertarik menjadi suster, biar bisa pakai jubah kayak seperti suster ini loh, biar cantik. Sampai ketemu di lain waktu. See you next time. Ayo adik-adik, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan gerak dan nyanyi bersama. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Terima kasih. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita bertumbuh dalam iman akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Apapun juga perjalanan hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian bersama dengan keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda semua.